kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah. Gua nggak usah sebut nama pejabatnya siapa. Pokoknya omongannya sangat bahaya, Fer. Sangat bahaya. Apa sih yang bahaya untuk sebuah negara, apa menurut? Kudeta. Terus? Disintegrasi. Satu provinsi bisa keluar dari negara ini kalau konten itu naik. Gila. Emang yang dibicarain apa? Ngeri lah, gue merinding nih. Pokoknya ini orang punya kapasitas untuk di situ, dan dia adalah decision maker utama di situ, dan dia bisa menyebabkan disintegrasi karena omongannya ini. Dan itu dia sounding di depan kamera. Hah? Dan itu dia munculkan di depan kamera. Dia ngomong itu, ngeri banget omongannya. Ngeri. Gua kalau jadi pejabat suatu saat ya, nggak berhubungan sama bidang itu pun, gua nggak akan sampai hati untuk ngomong itu. Ancaman terbesarnya, risiko terbesarnya adalah disintegrasi. Kalau gue mau viral, kalau gue mau terkenal, dan mau total politik cepat naiknya, bagian itu gue naikin. Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya. Oh, mengadili? Mengadili. Dan yang menjatuhkan hukuman mati? Iya benar. Ya, kami bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang tidak ada undang-undang. Ya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman ya, mati? Iya, oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu... Ya, saya nanya kasus narkotika. Saya tanya, Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? Ya. Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati? Pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 tahun misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Pak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Pak. Ya, atas nama Tuhan kan mencabut nyawa. Betul kan, atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan, Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Baik. Saya hanya tanya, Anda punya posisi ini. Jadi ya, hakim itu perlu mengambil posisi. Ya. Posisi hukum maksudnya. Karena memang hakim itu wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan, jadi sebagai wakil Tuhan Anda menjatuhkan hukum mencabut nyawa manusia atas nama Tuhan tadi, kan begitu? Joko Widodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang? Oh iya, omongan Ahok jelas. Apa kalimat Aguan? Apa kalimat Aguan? Kami harus menyelamatkan muka presiden. Hei, ayo, ayo kita bilang. Dan menurut Anda itu adalah kerusakan. Anda bisa jelaskan bagaimana kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar?
Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet Dan merah. itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya koalisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Itulah Tadi yang disebut oleh Buniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga, yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini rasio. Apa itu sticky Gini rasio? Susah nurunin Gini rasio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan bicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi. Nah, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Nah, di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda. No. Ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang lihatnya. 2507. Mungkin bisa Bung Ihsan, mungkin bisa memperdalam itu dalam bentuk apa memperdalamnya? Memperdalam kerusakan. Kerusakan itu, karena ini kan juga ada tendensius untuk itu. Iya, saya setuju. Saya akan buktikan sama Anda. Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507 karena menempatkan azas non-diskriminasi, karena memberikan hak atas tanah 90 tahun, karena menyamakan posisi repatriasi, bebas menarik keuntungan kapan saja, karena itu dihapus istilah PMDN. Oke, dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia, Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai. Struktural. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Contoh realnya dan efek buruknya. Contoh realnya. Oke. Siapa yang menguasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang sebut aja? Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA, tentang azas non-diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja. Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu. Lihat undang-undangnya. Joko Widodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan, termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Kebebasan visa habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing dan karenanya kita mesti tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan timnya ngebangun seperti itu, maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan namanya suku bunga. Akibatnya apa? Seperti hari ini, kejadian hari ini. Nilai tukar 16.450. Data saya menunjukkan selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, datuhnya itu begini. Dolar. Rupiah. Iya, rupiah maksudnya terhadap dolar. Dolar. Habis. Sangat artinya, curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, karuan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara, saya jawab Yandi, bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. 1. Tingkat kemiskinan. 2. Berdasarkan NPWP dan melakukan deklarasi juga Pak melalui laman politiknya. Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex.
Oh, belum Mbak. Boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar konteks segala macam?